baik semua dan diberi rasa semangat untuk belajar. Oke, sebelum itu Ibu minta tolong ya untuk cek ke kanan dan ke sebelah kirinya teman-teman. Apakah teman-temannya semua itu sudah lengkap atau ada yang belum datang? Ada yang belum datang. Siapa? Esa, Bu. Kenapa Esa tidak masuk? Sakit. Oh, sakit. Sakit apa dia? Sakit gigi. Sakit gigi. Oke. Kita doakan ya, semoga Esa cepat diberi kesehatan dan bisa kembali masuk ke kelas seperti biasanya. Oke, baik teman-teman. Jadi hari ini kita akan belajar tentang pengenalan ilmu kimia. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu mau tanya nih, apa sih yang kalian pikirkan atau yang kalian tersirat di pikiran kalian ketika kalian mendengar kata kimia? Bom. Bom. Pusing. Sulit. Sulit. Ada lagi? Rumus. Rumus. Apa lagi? Susah. Berarti di pikiran kalian tuh ilmu kimia tuh mempelajari tentang bom, kemudian sulit ya, kemudian banyak rumusnya Bu, kemudian susah. Nah sebenarnya di ilmu kimia itu tidak hanya mempelajari tentang bom saja teman-teman. Nah coba deh kalian perhatikan sekeliling kalian atau sekitar kalian di kelas ini ada apa saja. Coba sebutkan. Papan tulis. Papan tulis, Kursi. meja, Jam dinding. baju, Orang. Nah, itu semua itu ada kaitannya dengan kimia enggak? Ada. Nah, seperti buku atau baju yang kalian gunakan itu kan terbuat dari polyester yang merupakan bahan kimia. Nih, saya beri contoh yang sederhana lagi nih. Contohnya seperti air yang kita minum sehari-hari. Nah, itu tuh merupakan bagian dari senyawa kimia, betul. Nah, rumus air itu H2O. Nah, di mana dia itu memiliki 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Nah, jadi antara hidrogen dan oksigen ini tuh saling berkaitan. Nah, kalian tahu kan kalau air itu memiliki banyak keistimewaan untuk tubuh kita. Karena di tubuh kita itu kan sebagian besarnya itu 70%nya itu air kan. Nah, itu tuh merupakan senyawa kimia. Jadi senyawa kimia itu tidak melulu tentang negatifnya seperti bom ataupun bahan merkuri seperti racun. Nah, jadi senyawa kimia itu sangat dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari ya teman-teman. Nah, kemudian pernah gak sih atau kalian punya gak sih teman atau saudara atau keponakan yang ketika ingin membeli barang atau sesuatu itu suka lihat bebas dari bahan kimia? Ada. Nah, kira-kira kenapa sih mereka itu selalu lihat bahwa bahan tersebut itu produk tersebut itu bebas dari bahan kimia? Kenapa? Kira-kira mereka harus membeli label terbebas dari bahan kimia. Atau contohnya obat deh, ketika mereka membeli obat itu mereka selalu membeli obat herbal karena takut dengan bahan kimia. Kira-kira kenapa? Belum tahu. Belum tahu. Ada yang bilang aman. Oke. Nah, yang belum tahu sebenarnya itu kimia itu bagian dari kehidupan kita. Nah, ketika orang-orang berpikir bahwa kimia itu tidak aman karena dapat merusak tubuh kita, nah itu tuh tidak benar ya teman-teman. Nah, di dalam tubuh kita sendiri, bahkan ketika kalian tersenyum atau tersenyum bahagia, itu tuh merupakan bagian dari reaksi kimia, di mana di situ ada hormon endorfin di otak kita. Jadi itu tuh bisa membuat kalian tersenyum bahagia. Nah, kemudian untuk di obat-obatan, nah kenapa sih mereka itu memilih bahan herbal? Nah, karena itu tuh mereka tuh pikirannya tuh belum terlalu mengenal tentang ilmu kimia. Jadi di ilmu kimia itu tidak hanya belajar tentang negatifnya, tetapi banyak manfaatnya. Nih, siapa di sini yang suka pakai sunscreen atau produk kosmetik seperti skincare, make up?
Nah, kalian pernah lihat gak komposisi di dalam skincare tersebut? Pernah. Nah, apakah komposisi di dalam skincare sama komposisi di dalam air itu sama nggak? Beda. Ada kesamaan nggak menurut kalian? Ada. Apa, Ima? Tapi kalau skincare tuh biasanya ada airnya, tapi air gitu. Oh, air. Nah, sama ya, ada kesamaan, yaitu mereka tuh sama-sama ada rumus kimianya seperti niacin atau niacinamide untuk mencerahkan kulit, atau seperti vitamin C untuk mencerahkan kulit dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi ketika kita belajar ilmu kimia, kalian tuh berpikirnya tuh kimia itu jangan sulit ya, karena sebenarnya itu kimia itu menyenangkan, apalagi kan kimia itu berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari ya teman-teman. Nah, bayangkan, nah jika di kelas kalian teman-teman ini bila nantinya ingin memproduksi skincare, ada yang menjadi kerja di industri beauty seperti skincare, membuat skincare, atau kerja di menjadi ahli peneliti pengembangan obat yang belum ada, kemudian menjadi membuat atau tenaga terbarukannya ada, nah itu kok belum ada. Nah, itu kan merupakan salah satu ilmu kimia. Nah, coba tanya, ketika kalian membuat skincare, apakah bisa jika kita tidak belajar kimia terlebih dahulu? Gak bisa, Bu. Nah, jadi ketika kita ingin membuat skincare atau ingin membuat obat-obatan, membuat ini meja atau kertas atau bolpen yang kalian lakukan, nah itu kok semua tuh melibatkan ilmu kimia, teman-teman. Nah, jadi kalian tuh tidak boleh berpikiran bahwa ilmu kimia itu sulit gitu, karena ilmu kimia tuh menyenangkan. Nah, apalagi siapa di sini yang suka makan apel? Saya, oke. Latif, Iman. Nah, ketika kalian menggigit sebuah apel juga, nah itu tuh rasa manis yang kalian rasakan di mulut kalian itu merupakan reaksi dari kimia. Nah, gimana nih teman-teman? Betapa hebatnya, betapa dahsyatnya ilmu kimia di segala bidang atau di kehidupan sehari-hari. Nah, setelah kalian mendengar beberapa contoh-contoh kimia yang ada di kehidupan sehari-hari, apakah kalian masih berpikiran bahwa kimia itu sulit, tidak menyenangkan, ataupun susah? Enggak. Jadi kalian semua mau belajar ilmu kimia ya. Oh, baik. Nah, jadi tujuan pembelajaran hari ini yaitu untuk mengenal hakikat ilmu kimia, kemudian metode ilmiahnya, kemudian cara kerjanya, ataupun ketika kita membuat suatu produknya di lab, kemudian keselamatan kerja lab dan lain sebagainya. Nah, oke, kita masuk ke materinya.